Kembali di Breaking News TV One bersama saya Kamarati Kusuma. Pemirsa, Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri dengan catatan prestasi yang cukup menonjol selama menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Penangkapan Joko Chandra dan pengungkapan tersangka penyiraman air keras menjadi sejumlah kasus yang berhasil diungkap bersama dengan sederetan kasus besar lainnya. Dan berikut kami hadirkan rekam jejak Kapolri yang baru. Pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal, yaitu Bapak Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim. Jenderal Listio Sigit Prabowo secara resmi telah ditetapkan sebagai calon tunggal Kapolri usai namanya diusung oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR RI. Bukan tanpa alasan, Sigit diajukan sebagai calon Kapolri baru oleh Presiden. Selama menjabat sebagai Kabareskrim Polri, ia mencatat pernah menangani dan mengungkap sejumlah kasus menonjol. Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan merupakan hasil kinerja tim di bawah komando Sigit. 2 tersangka berhasil dibekuk dan terungkap adanya motif dendam. Penangkapan buronan Joko Chandra mungkin salah satu yang paling menonjol. Dia memimpin langsung penangkapan dan membawa pulang terpidana kasus hak tagih Bank Bali ini yang sudah buron selama 11 tahun. Tidak berhenti sampai di sana. Sigit juga menangkap Maria Pauline Lumowa yang merupakan buronan kasus pembobolan bank senilai 1,7 triliun rupiah. Di bawah kepemimpinannya, Bareskrim Polri juga berhasil mengungkap kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung Oktober lalu. 11 orang ditetapkan sebagai tersangka yang kemudian terungkap adanya kelalaian kinerja saat renovasi gedung. Bareskrim Polri juga membongkar kasus penipuan sindikat kejahatan internasional dengan pembelian ventilator dan monitor COVID-19 senilai 58,8 miliar rupiah September lalu. Kasus ini diduga didalangi aktor intelektual dari Nigeria yang memiliki kemampuan peretasan. Sepanjang tahun 2020, Bareskrim Polri juga berhasil mengungkap 104 kasus dugaan tindak pidana penyebaran informasi palsu atau hoax terkait pandemi COVID-19 yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa. Selain itu, selama memimpin Bareskrim Polri, Listio Sigit Prabowo juga menangani 485 kasus korupsi dan menyelamatkan uang negara 310,8 miliar rupiah. Dengan sederet prestasi tersebut, Listio Sigit Prabowo diharapkan dapat membawa harapan baru di instansi kepolisian untuk kembali mendapat dukungan dan kepercayaan publik. Tim TV One mengabarkan. Baik, kembali kita berbincang dengan Bapak Beni Mamoto. Pak Beni, kalau melihat tadi sederet begitu rekam jejak Kapolri yang baru, tadi banyak prestasi yang sudah diberikan begitu, berhasil mengungkap kasus-kasus besar saat beliau menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Kalau Anda sedikit mengenai rekam jejaknya dulu dari Pak Kapolri yang baru? Ya, dari rekam jejak seperti saya sampaikan tadi, background beliau yang lebih banyak di reserse dan terakhir selaku Kabareskrim. Maka saya berharap banyak kira-kira pembenahan masalah serse ini bisa berjalan dengan baik dan nanti laporan ke kami, ke Kompolnas bisa berkurang. Baik. Tidak sampai 80% lagi, Pak? Betul, betul. Pak Beni, tadi saya sempat berbincang dengan Anda beberapa catatan yang akan Anda sampaikan juga ke pemirsa begitu. Ya, jadi soft copy sudah beredar di publik. Ya, ini begitu, juga bisa didapatkan oleh masyarakat? Ya, kami dikirim hard copy-nya dari Polri dan kami coba tegaskan lagi beberapa poin. Ya, silakan. Tadi kami ingin katakanlah meluruskan atau menegaskan istilah yang dipakai ya, bahwa di sini peningkatan peran Pam Swakarsa. Jadi Pam Swakarsa yang selama ini sudah ada, yang dibina oleh Polri, ini perlu ditingkatkan. Bukan menghidupkan kembali? Bukan menghidupkan kembali. Bahkan di sini ada hal-hal baru yang saya melihat, program pemolisian masyarakat, ya, pemolisian prediktif. Ini kita tahu sekarang dengan era digital, kemudian era medsos, era baru ini, masyarakat dengan mudah berkomunikasi,
tidak terbatas ruang dan waktu, lintas negara dan sebagainya. Nah ini perlu juga disikapi. Nah kita bisa menganalisis ke depan apa yang akan terjadi, prediksi ke depan berdasarkan data-data ini. Ya BMKG saja bisa meramal perakiraan cuaca dan sebagainya dengan pendekatan teknologi yang semakin canggih, maka ketepatannya juga semakin bagus. Nah ini Polri saya lihat di programnya Jenderal Listio itu sudah mengarah ke sana. Dan ada yang menarik buat saya adalah penguatan partisipasi masyarakat dalam skema masyarakat informasi di ruang cyber. Ketika Polri berhasil merangkul anak-anak muda yang hari-hari pegang gawai, kemudian diberikan edukasi, kemudian diajak untuk membantu tugas Polri, misalkan mereka seperti berselancar dan menemukan akun, situs, kemudian berita yang nggak benar yang hoax dan segera menginformasikan ke Polri, ini tentunya sangat membantu sehingga Polri bisa langsung melakukan antisipasi, mengcounter atau menetralisir kalau berita-berita itu hoax. Ini penting. Inilah era sekarang. Kalau era dulu kan zaman jadul dulu saya belum pakai HP, lain lagi. Jadi bagaimana teknologi ini digunakan, kemudian bonus demografi dengan banyaknya millennials juga sama-sama bersinergi dan bekerjasama dengan Polri juga, begitu ya? Betul, ini penting sekali. Karena apa? Saat ini dengan komposisi demografi sekarang ini, kalau kita melihat bagaimana usia milenial ini cukup mendominasi. Ketika itu nanti bisa digalang oleh sindikat narkoba, karena sekarang ini orang lagi menganggur, kemudian stres, frustrasi di era pandemik ini sangat rentan untuk digalang menjadi pengedar, bahkan stresnya bisa dilarikan konsumsi saja narkoba, maka ini ancaman tersendiri yang sekarang. Di samping itu masalah radikalisme. Bagaimana dibangun sikap antipati terhadap pemerintah. Nah, berbicara mengenai ancaman radikalisme, ini juga salah satu program yang akan dilakukan Kapolri yang baru, ya ini melibatkan mantan napiter atau mantan narapidana, khususnya narapidana terorisme untuk mencegah radikalisme itu sendiri, Pak. Betul, sesungguhnya program ini sudah dilakukan oleh Densus 88, jadi Densus tidak hanya melakukan pencegahan, kemudian penindakan, tetapi juga membina para ex-napiter untuk bagaimana mereka bisa dari sisi ekonomi bisa terpenuhi, sehingga mereka bisa berpartisipasi membantu aparat untuk belajar dari pengalaman dia masa lalu. Ini sering ketika dia memberikan testimoni, dulu saya begini, akhirnya saya terpengaruh, terekrut. Nah, testimoni penting untuk nanti anak-anak muda ataupun masyarakat kemudian memahami, oh saya harus waspada. Ketika saya frustrasi, dan ketika juga bisa membaca mekanisme atau cara mereka begitu ya, modus operandi dari para pola rekrutmen itu akan terbaca. Maka ketika testimoni diberikan dan dia menjelaskan akar masalah, kenapa saya sampai seperti ini? Ini di Densus ada namanya Direktorat Identifikasi Sosial. Ketika sudah ditangkap, di sana diinterview, akan ketahuan latar belakangnya kenapa sih akar masalahnya sampai dia terekrut. Ekonomi kah atau ada faktor lainnya, ideologi kah begitu ya? Diskriminasi bisa. Dia pernah dulu berada di daerah konflik, melihat bagaimana orang tuanya diperlakukan semena-mena segala macam. Sehingga ada memori masa lalu yang tidak diselesaikan dan sebagainya. Nah inilah arti pentingnya peran dari saudara-saudara kita ex-napiter yang sudah menemukan dirinya kembali, hidup bergaul sesama masyarakat. Ketika dia yang bersaksi itu punya nilai, karena bunyinya bukan katanya, karena menurut pengalaman saya gitu loh. Iya, Pak Beni, ini masih menarik sekali. Kita juga masih ada beberapa program-program dari Kapolri yang baru yang nanti akan dibahas. Salah satunya adalah yang mungkin langsung berhubungan dengan masyarakat begitu ya, mengenai adanya perluasan sistem tilang elektronik atau ETLE
yang nantinya tidak perlu lagi ada polisi lalu lintas yang menilang. Apakah ini juga bisa efektif begitu Pak Beni? Kita akan sambung lagi ya nanti di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Breaking News TV One. Kembali di Breaking News TV One, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Pak Beni. Pak Beni melihat tadi sedikit mengenai e-tilang ini kan memang sudah berjalan sebenarnya ya Pak ya. Nantinya mungkin akan benar-benar lagi tidak ada polisi lalu lintas yang menilang di lapangan. Ya, ini dilakukan tentunya berangkat dari keluhan masyarakat kan. Sering ditilang, akhirnya terjadi perdamaian, kemudian di situ terjadi suap dan sebagainya. Nah ini salah satu langkah untuk mencegah adalah dengan menerapkan e-tilang ini. Artinya ketika ada pelanggaran difoto, foto menjadi bukti, tilangnya dikirim ke rumah, nanti pembayarannya dendanya ke bank dan sebagainya. Sehingga mengurangi tatap muka. Tapi menurut saya yang penting sekarang adalah bagaimana potensi yang ada yang dimiliki ini diintegrasikan. Kita semua tahu bagaimana CCTV yang dipasang oleh pemerintah daerah, oleh komplek perumahan, komplek perkantoran, gitu ya, Pak, ya? hotel dan sebagainya. Ini kan masih masing-masing. Bagaimana itu kemudian dilakukan upaya untuk mengintegrasikan sehingga mempermudah. Karena pengalaman kami untuk mengintegrasikan data perlintasan imigrasi, kemudian bea cukai, itu pun perlu proses dan tidak mudah. Karena dengan mudah kita ngecek, misalkan plat nomor mobil yang masuk di perumahan itu dengan cepat langsung keluar identitasnya karena terhubung dengan lantas. Ini saya pikir akan segera bisa dirasakan oleh publik program ini dan akan ditagih oleh publik. Makanya perlu percepatan untuk ini. Jadi Kapolri yang baru harus bisa mendekatkan diri kepada beberapa institusi yang juga mungkin bisa mensinergikan dari sisi yang ada begitu ya Pak ya? Iya, karena potensi itu sudah ada. Baik. Nah, kalau dari Pak Beni terakhir Pak, ini apa yang mau disampaikan dengan dilantiknya Kapolri yang baru, dengan banyaknya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan? Ya, tentunya sekali lagi kita mengucapkan selamat atas pelantikan hari ini. Semoga sesegera mungkin bisa melangkah untuk memenuhi harapan publik, karena terus terang harapan publik sangat tinggi dengan paparan yang sudah beredar di masyarakat. Masyarakat dengan mudah mengontrol, mengawasi dan menagih. Kami pun dari Kompolnas tentunya punya tugas untuk itu, untuk mengawal. Komisi 3 juga yang sudah menyetujui juga perlu mengawal itu. Marilah kita dukung dan marilah kita kawal bersama. Tentunya ini untuk kepentingan seluruh masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Beni Mamoto yang sudah berbincang bersama kami, Ketua Harian Kompolnas. Semoga laporan-laporan masyarakat ke Kompolnas ini akan berkurang ya sejalan dengan program-program yang dijalankan oleh Kapolri baru. Dan kita ucapkan juga selamat sekali lagi atas pelantikannya Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sudah resmi menjadi Kapolri dan juga mengemban banyak tugas yang harus diselesaikan mungkin dalam waktu dekat dan juga waktu panjang. Terima kasih banyak Pak Beni, tetap jaga kesehatan selalu. Dan pemirsa, Breaking News TV One harus saya akhiri. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri dan tetap saksikan TV One karena sesaat lagi akan ada program Sidik Jari bersama rekan kami Maria Gerarda.